五条くん、好きだよ。 Ketika pertama kali tayang di tahun 2022, banyak yang langsung jadiin Marin Kitagawa sebagai waifu mereka. Wajar tentu saja, mengingat karakter ini benar-benar dibentuk untuk selera wibu. Desain karakternya yang seksi, ditambah lagi, dia juga otaku yang nonton anime, baca manga, dan main eroge. Benar-benar pacar idaman wibu-wibu di seluruh dunia. Ketika aku pertama kali baca mangganya, aku pikir ini cuma bakal jadi fanservice untuk para wibu yang selalu bermimpi untuk punya pacar. Dilihat dari tropnya aja, nyeritain tentang cewek terkenal yang suka sama cowok nolep. Sebuah trop yang kayaknya makin kesini makin sering dipakai sama anime atau manga romance. Dan bukan cuma terkenal, Marin juga cosplayer. I mean, siapa yang gak mau punya pacar cosplayer kan? Kalau disuruh jelasin dengan satu kata, maka kata yang tepat untuk menjelaskan manga ini adalah fanservice. Itulah manga ini. Itulah yang awalnya aku pikirin pas baca chapter awal-awal. Dan sekarang, setelah mangganya selesai, setelah aku baca ulang dari chapter 1 sampai chapter 115, aku bisa bilang bahwa manga ini adalah manga yang bagus. Momen yang bikin aku mulai berubah pikiran adalah ketika kita sebagai pembaca ngelihat Marin yang nangis terharu karena sadar sama usaha Gojo yang habis-habisan untuk bikin dress Shizuku-tan. Di situ kita diliatin gimana Marin bukan karakter yang cuma jadi fanservice bagi pembacanya. Kita benar-benar dibikin sadar bahwa dia sangat ngehargain apa yang udah dilakuin sama Gojo. Marin merasa berterima kasih dan bahagia karena dia bisa jadi karakter anime yang dia inginkan. Momen ini adalah pemicu awal yang bikin aku lanjut baca My Dress Up Darling. Momen lainnya yang bikin aku benar-benar suka sama manga ini ada di School Festival Arc. Di situ pertama kalinya Gojo ngeliatin skill yang dia punya di hadapan teman-teman kelasnya. Gojo sendiri adalah orang yang gak punya banyak teman. Malah mungkin gak ada sama sekali. Hal di masa lalunya bikin dia takut untuk ngasih tahu ke orang lain bahwa dia punya skill untuk bikin boneka. Hal-hal kayak bikin dress, dandan, dan sejenisnya bikin dia takut akan dijudge sama orang lain. Tapi di chapter ini, kita lihat bahwa dia show off kemampuannya tersebut di depan publik. Raut wajahnya yang benar-benar serius, bikin kesan bahwa dia udah nggak takut sama apa pandangan orang lain ke dirinya. Gojo cuma fokus sama satu hal di sini, dan itu adalah satu line ini sangat berkesan bagiku. Di dunia ini, kita selalu dituntut untuk jadi nomor satu. Di sekolah, di kampus, di tempat kerja, orang-orang selalu bilang bahwa kita harus jadi yang terbaik di antara yang terbaik. Kalau nggak gitu, kita jadi orang gagal. Kalau nggak jadi nomor satu, kita nggak akan dapetin apa yang kita mau. Tapi, gimana kalau kita nggak tertarik untuk jadi nomor satu? Gimana kalau kita tertariknya untuk ngebantu orang lain untuk jadi nomor satu? Gimana kalau kita lebih suka jadi supporting karakter dibanding jadi main karakter? Melihat orang yang selama ini kita dukung, sukses untuk menjadi seseorang, pasti akan bikin kita bahagia juga kan? Hal tersebut diteriakan sama mangakanya lewat karakter Gojo Wakana. Kita udah tahu dari awal bahwa karakter ini bukanlah karakter yang tampil ke depan panggung dan bersinar. Karakter ini adalah orang yang memastikan semua di belakang panggung berjalan sempurna biar diva yang ada bisa menampilkan yang terbaik untuk publik. Apalagi di dress Hanel yang jadi dress terakhir di manganya. Di sini, Gojo dengan seluruh kemampuan dan pengalamannya berusaha untuk bikin dress yang mirip dengan manga yang dia baca. Bukan cuma modelnya, tapi bahan yang cocok, properti yang dipakai, sampai pose yang Marin lakuin pun, Gojo pastiin agar punya feel yang sama dengan karakter Hanel. Dan semua itu sukses untuk bikin Marin menyita mata semua orang yang ada di event tersebut lewat cosplaynya. Kalau Marin diibaratin sebagai Sherlock Holmes, maka Gojo adalah Watson yang selalu memastikan agar Holmes bisa nyelesain setiap misteri yang dia hadapi. Hal lain yang aku suka dari My Dress Up Darling adalah perkembangan karakter dari Gojo Wakana. Di awal, kita dilihatin bahwa dia nggak punya teman di sekolah dan menghabiskan waktunya sendirian dengan Hinadol. Dia nggak percaya diri bahwa orang-orang akan suka dengan hobinya dan akan nganggap dia aneh karena suka sama boneka yang biasanya ditujukan untuk anak perempuan. Tapi seiring berjalannya cerita, kita lihat bagaimana Gojo mulai bisa ngebangun hubungannya dengan orang lain. Dia sadar bahwa persepsi yang dia miliki tentang orang lain kepadanya itu cuma ada di kepalanya. Ternyata, teman-teman sekelasnya bisa nerima hobi yang dia miliki, dan Gojo akhirnya bisa berteman dengan orang-orang di kelasnya. Semua itu bisa dilakukan Gojo dengan bantuan Marin. Gal inilah yang pertama kali bilang bahwa Gojo yang suka Hinado itu bukan hal yang aneh. Marin yang bisa bikin Gojo untuk ngeluarin kemampuan terbaiknya dalam bikin dress. Marin juga lah yang ngasih Gojo kepercayaan diri agar bisa bangga dengan skill yang dia punya. Dengan kata lain, Marin adalah orang yang bisa bikin Gojo untuk jadi the best version of himself. Inilah yang bikin aku dengan 100% keyakinan bilang bahwa Marin Kitagawa lebih dari sekedar waifu. Dan sekarang, mangganya udah tamat. Kita diliatin happy ending dari couple ini. Couple yang saling mendukung satu sama lain untuk mewujudkan mimpinya. Dan yang paling penting, kita dapat ending.
Tidak seperti dua romance manga ini yang aku gak tahu kapan beresnya. Dan setelah semua yang udah kusampaikan tentang Gojo Wakana dan Marin Kitagawa tadi, masih ada satu hal yang belum kusebut. Bagi kalian wibu di luar sana yang benci lihat orang lain pacaran, tapi pada saat yang sama selalu berharap bahwa suatu hari akan bisa merasakan hal yang sama, mungkin bisa dengarkan ini. Carilah orang seperti dua karakter ini. Seseorang yang bisa membuat kalian menjadi versi terbaik dari diri kalian. Dan kalau nggak ketemu orang seperti itu, gimana? Maka jadilah orang seperti mereka. Seseorang yang bisa membuat orang yang kita cintai menjadi versi terbaik dari diri mereka. Kedengeran cheesy ya? Well, segitu aja dari... Oh, ada satu hal lagi. Makasih yang udah subscribe channel ini sampai bisa nyentuh angka lebih dari 50 orang. Bagi kalian yang pernah bikin event atau mungkin join organisasi, mungkin tahu sulitnya untuk ngumpulin orang sebanyak itu. Biasanya kalau mau yang join banyak, eventnya harus mengundang orang terkenal atau harus ada konsumsi gratis. Oleh karena itu, aku mau ngasih ucapan terima kasih bagi kalian yang udah mau subscribe. Makasih juga udah nonton. Aku Takaki dan seperti biasa, sampai jumpa di video berikutnya.